محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitabal ladzi yastafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min tabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha kharir wa qalu hamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur waladzi akhalana darul muqamatin min fadlihi la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lugub. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah yang sangat saya hormati, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat menjalankan ibadah Jumat. Semoga dengan ibadah ini kita ditambah-tambah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selaku khatib perkenankanlah saya mengingatkan, marilah kita bertakwa yang sesungguhnya. Dan jangan sekali-kali kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan iman dan Islam, tidak ada balasan kecuali menjadi ahlul jannah. Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat nanti, menjadi bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba selaku khatib perkenankanlah menyampaikan satu materi tentang Ramadan. Adalah sebuah proses, proses menjadi the real human being. Sebenarnya manusia di dalam Islam itu yang seperti apa yang dikehendaki? Ada banyak definisi terkait itu. Yang pertama tentunya adalah orang-orang yang percaya hidup sudah mati. Ini syarat yang pertama. Keyakinan kepada kegaiban, termasuk Ramadan itu finally-nya adalah kita percaya hidup sudah mati. Maka di surat Yasin dengan jelas di ayat 12 Allah SWT mengingatkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu aksarahum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada dua hal penting di Yasin 12 terkait dengan perjalanan manusia. Kita pahami bersama bahwa Islam itu menganut sistem hidup one way traffic. Kita tidak pernah percaya dengan reverse ketika seseorang manusia sudah berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Nah, kemampuan kita untuk reverse inilah yang membuat sebuah pemahaman dan keyakinan setiap detik dari hidup kita itu harus bermakna. Sehingga ulama besar Hasan Al-Basri mengatakan, hidup itu adalah kumpulan hari-hari yang diambil setiap hari. Jadi kita itu manusia hanya tinggal menunggu masih ada sisa hari berapa untuk kita itu sowan pada Allah SWT. Mungkin kita berpikir 1000 hari, tapi ternyata kita tinggal 2 hari. Mungkin kita berpikir seminggu, tapi kita punya 1000 hari. Misteri dari kegaiban itu memang sudah ada, dan itu menjadi sebuah tantangan dan desain yang begitu indah dari Allah SWT. Sehingga dalam konsep waktu saja Al-Quran sudah menerangkan di surat Luqman, surat ke-31 ayat ke-34. Waktu itu milik Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa zunazil ghaid wa ya'lamu ma fil arham wa ma ta'ti nafsu ta'sidu ghadan wa ta'ti nafsu bi aifil ardin tamut. Sesungguhnya ilmu tentang waktu, ilmu tentang ghaib, ilmu tentang kebaikan atau hujan itu milik Allah.
Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kandungan. Wa fil arham. Kita tidak tahu yang terjadi dari esok. Dan yang penting juga adalah kita tidak tahu di bumi mana kita dimatikan. Misteri-misteri itu memang sengaja diciptakan sebagai sebuah proses evaluasi dan seleksi. Makanya dalam Islam kita tidak menganut unsur hitung-hitungan ibadah itu, hitung-hitungan kalkulatif. Aristotelian, hitungan kalkulatif dengan rumus-rumus. Karena rumus yang ada di dunia itu tidak akan pernah nyambung ketika rumus itu digunakan di akhirat. Sampai dengan tegas Allah mengatakan di surat As-Sajdah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi, tsumma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. As-Sajdah ayat 5. Allah mengatakan langit dan bumi itu urusanku. Lalu aku hitung urusan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sebuah perbandingan yang mustahil kita hitung dengan syahadah. Maka konsep Islam yang pertama adalah percaya kepada kegaiban, termasuk hitung-hitungan. Makanya hitung-hitungan dunia itu hati-hati. Orang yang ibadahnya bagus dengan hitungan dunia, lalu merasa hebat, merasa dia layak masuk surga, itu sampai Rasul mengatakan itu orang ujub. Orang yang ujub dalam ibadahnya tidak pernah mencium bau surga, kata Rasul. Mari kita lihat dalam hitungan kita kalkulatif. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Padahal kita minta surga itu khalidina fiha abada. Surat Al-Hijr 45, innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Surat Al-Fatir, sabiqun bil khairati biidnillah, dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni amaba. Surat Al-Ahqaf 16, ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa tal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Hitung-hitungan di dalam ayat Al-Quran tidak pernah ada hitungan kalkulatif untuk meraih surga, karena surga itu tidak akan pernah bisa diraih seorang manusia dengan ibadah sebaik apapun tanpa ada syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu ada dengan hitung-hitungan yang gaib. Maka alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini dengan kerendahan hati, merasa belum layak masuk surga, merasa dosanya masih banyak, merasa ilmunya masih kurang, merasa ibadah kita untuk layak masuk surga. Nah, konsep layak masuk surga itu sebenarnya ada kisah yang sangat indah, indah romantis dari seorang Rasul kita terkait dengan pemahaman terhadap indahnya surga. Mafhum adanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menerangkan setiap habis sholat tahajud Rasulullah itu menangis terisak-isak. Kisah ini masyhur. Kenapa menangis terisak-isak? Ditanya oleh Sayyidina Aisyah, apakah aku termasuk orang yang bersyukur wahai istriku? Siti Aisyah, ya jelas. Kurang apa Rasul kita? Ibadahnya mesti terbaik, orang mulia di bumi dan langit, masih saja terisak-isak. Lalu Rasul menjawab dengan sangat indahnya, aku merasa surga yang akan diberikan kepadaku belum layak dengan ibadah yang aku lakukan selama ini. Sekali lagi, surga yang diberikan padaku dan umatku itu ibadahku belum layak untuk masuk ke dalam surga itu. Bayangkan jemaah sekalian, Rasul saja merasa tidak layak. Rasul saja merasa ibadahnya tidak imbang dengan nikmatnya surga. Bagaimana dengan kita? Harusnya kita itu menangis tidak hanya terisak-isak, terseduh-seduh, geru-geru dalam bahasa Jogja. Rasul yang indahnya seperti itu ibadahnya saja merasa tidak layak, bagaimana mungkin kita merasa layak? Logika dari mana kita lebih baik ibadah kita dari Rasulullah SAW? Maka syafaat menurut Adi Hidayat, ustadz yang terkenal pandainya, itu mengatakan syafaat dari kata safah yang artinya genap, lawan katanya witir yang artinya ganjil. Jadi kita menghadap Allah itu belum genap untuk mendapatkan khalidina fi abada. Dalam hitungan kita 100 tahun hidup kita semuanya untuk ibadah. Berarti kalau hitungan akhirat itu baru 1/10 dari 24 jam di dunia. Jadi sehebat apapun kita tanpa syafaat dari Rasulullah dan kemurahan dari Allah, kita hanya dapat surga 2,4 jam. Padahal kita minta khalidina fiha abada, jutaan tahun bahkan tidak terbatas. Bagaimana mungkin logika itu menjadi logika kalkulatif?
Kita aja 100 tahun tidak bisa kalkulatif seperti itu. Maka digenapkanlah oleh Allah dan Rasulullah. Penggenapan itu ada dua. Satu dengan doa, dengan permohonan, dengan keistimewaan kita menjadi umat Rasulullah. Ketika Rasulullah akan dipanggil Allah SWT, didatangi oleh dua malaikat, Jibril dan Israel. Lalu membaca surat Al-Fajr 27-30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, kata Rasul. Lalu Rasul mengatakan, kalau aku pulang, aku dapat apa? Dijawab oleh malaikat Jibril, kamu akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Beliau belum mau kundur. Lalu beliau mengatakan, umatku piye? Dijawab oleh malaikat Jibril, aku haramkan manusia masuk surga sebelum semua umat Rasulullah menjadi penghuni surga. Bahkan Gus Ba mengatakan dalam sebuah kesempatan, beliau ahli tafsir itu mengatakan, satu-satunya nabi dan rasul yang masih berani berdoa di padang mahsyar hanyalah Rasulullah SAW. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sehingga di padang mahsyar pun ketika sakaratul maut pun yang didoakan adalah umatnya. Maka Masya Allah, Subhanallah, itulah nikmat yang luar biasa. Kita menjadi umatnya Rasulullah SAW dalam konsep ukhrawi. Itulah manusia yang luar biasa. Dan kita menjadi bagian dari beliau yang dirindukan. Yang kedua, konsepnya adalah konsep akselerasi. Karena satu hari itu nggak cukup, hanya kita dapat 2,4 jam sehebat apapun kita. Maka ada proses akselerasi dari ibadah yang disebut dengan Ramadan. Setiap bulan, setiap hal, setiap barang, setiap manusia yang disentuh dengan Al-Quran, maka menjadi mulia. Ramadan menjadi mulia karena disentuh oleh Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fil Quran hudalinasi wa bayinati minal huda wal furqan. Rasulullah menjadi mulia karena disentuh dengan Al-Quran ketika beliau menjadi Rasul. Bahkan rumah kita menjadi mulia karena disentuh dengan Al-Quran. Ramadan menjadi istimewa, menjadi sahrul ibadah, sahrul mahfirah, sahrul Quran. Semua bulan-bulan kebaikan itu ada di bulan Ramadan. Untuk siapa? Untuk kita, umatnya Rasulullah. Supaya genep dalam bahasa Jogja. Urung genep kita itu kalau hanya tanpa akselerasi. Makanya diberikan ya ayyuhallazina amanu, hanya orang yang beriman. Iman pada siapa? Mesti iman pada Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga pada saat bulan Ramadan semuanya dilipat gandakan. Surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bertemu bulan Ramadan kemudian dia berpuasa, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini kan proses untuk memperbaiki hisab kita, memperbaiki posisi kita, maka dihapuslah semua dosa. Lalu ditambah lagi hadis yang lain, man qoma ramadana, barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh harapan dan keimanan, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Semuanya diampuni, dan modelnya overlap, spiral. Tahun ini, tahun akan datang dosa sudah diampuni. Ada dosa lagi dilakukan, ditutup lagi dengan puasa berikutnya. Makanya Ramadan tidak dilakukan dalam satu hari atau dalam satu kesempatan selama hidup manusia. Every month, every year, one month in Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang malam-malam Ramadan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Sudah pahalanya diampuni. Kemudian apa prosesnya mendapatkan Lailatul Qadar? Seperti 1000 bulan, sehingga umur kita yang 100 tahun bisa berlipat-lipat menjadi tahunan yang tidak terhitung karena ada keghaiban yang di sana. Semoga kesempatan ini tidak disia-siakan. Semoga kesempatan ini kita lakukan dengan baik, sehingga maka Ramadan itulah akan mengembalikan kita satu, menjadi orang yang berpikir akhirat. Surat Al-Qasas 77. Wa ba'dahu taqallu idarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan sedikit kebahagiaan dunia. Yang kedua, surat Yusuf. Kita punya hawa nafsu, biarkan hawa nafsu ada. Wa ma ubariu nafsi inna nafsa la amaratun bisyu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu yang dirahmati oleh Allah SWT itulah nafsu yang membawa kebaikan.
Jadi pikiran kita sudah akhirat, nafsu sudah ditahan. Kemudian yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin berbuat baik. Sabiqun bil khairati biidnillah. Al-Fatir ayat 32. Mendapatkan apa? Jannatun adani. Surat Ali Imran 114. Keren lagi ini. Wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas solihin. Orang yang bersegera buat baik itulah orang yang salih, dan orang salih itu tidak ada tempat kecuali annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Allah SWT berikan kekuatan pada kita sekalian sehingga bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan baik dan bisa menyelesaikan sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah, dan tidak hanya menghitung-hitung urusan akhirat, tapi hitungan ghaib, hitungan kebaikan itulah yang akan membawa kita. Aqulu qouli hada wastaghfirullahaladzim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khotbah yang kedua saya garis bawahi. Di dalam tubuh manusia, menurut Kazuo Murakami, seorang ilmuwan besar dari Jepang terkait dengan psikologi, beliau mengatakan ada genetik asam amino yang menentukan fenotip tingkah laku manusia. Dan menurut penelitian ini, gen itu baru 10% aktif, yang 90% masih dalam dorman atau mati suri dan menunggu inisiasi. Kalau inisiasinya itu baik, maka gen yang tumbuh adalah gen baik. Kalau inisiasinya buruk, maka gen yang tumbuh adalah buruk. Ramadan gen baik 30 hari. Replikasinya cukup untuk menginisiasi gen-gen dorman itu, sehingga nanti gen yang aktif adalah gen-gen kebaikan. Maka kenapa Ramadan itu 30 hari? Kenapa tidak 1 hari? Karena membutuhkan replikasi, karena membutuhkan sebuah perubahan mendasar dari manusia, sehingga 1 bulan itu dianggap cukup oleh Allah. Tergantung kita akan memanfaatkan. Semoga nanti selesai Ramadan, gen yang tumbuh adalah gen yang baik, sehingga ketika kita selesai Ramadan menjadi orang yang baik secara genetik. Tidak hanya karena kebiasaan, tapi genetically, secara ilmiah itu adalah gen-gen yang baik, sehingga kita istiqomah menjadi orang-orang yang derek Rasulullah SAW. Amin ya rabbal amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minkum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya qatil hajat. Rabbik fili wali walidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum. Allah ya Rabbi ya Karim ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Panjangkanlah umur kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah, atas segala ridho-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah, menjadi orang-orang yang ada di sisi-Mu, diangkat menjadi ahlul jannah. Seandainya Engkau hentikan hidup kami ya Allah, kami bermohon matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul